Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 535. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Karena Lina selalu menjadi orang yang berbahaya di benak Bimo, dan Bimo tidak pernah menurunkan kewaspadaannya ke Lina. Bimo berpikir bahwa mengatur ratusan orang untuk perlindungan di villa tidak akan memberi Lina kesempatan untuk bermain trik, tapi dia tidak menyangka ini akan terjadi. Saat ini, selain amarah, Bimo juga memiliki rasa bersalah di dalam hatinya. Jika dia bisa menjaga Aisila sepanjang waktu, bagaimana kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Lebih penting lagi, berdasarkan pemahaman Bimo tentang Inem, tidak mungkin mengkhianati Ariel. Tanpa Ariel, Inem tidak akan pernah berada di tempatnya sekarang. Apa alasan dia harus berkhianat? Lina mencengkeram lengan Bimo dengan kedua tangannya, mencoba untuk melawan. Namun, kekuatannya jelas tidak sebanding dengan Bimo, dan dia merasa semakin sulit bernapas, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Lina, yang terdiam, hanya bisa menggelengkan kepalanya untuk mengekspresikan dirinya. Bimo sedikit meringankan kekuatannya, menyisakan ruang bagi Lina untuk berbicara. Lina menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Bukan saya neneknya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya tahu saya membuat banyak kesalahan sebelumnya, tetapi sekarang saya telah memperbaikinya, dan saya telah bertobat." Kalimat ini mengesampingkan kredibilitas kata-kata. Bimo sedang tidak ingin mengejarnya. Hal terpenting sekarang adalah menemukan Aisila, dan dia tidak boleh terkejut sama sekali. Dia melepaskan Lina, berkata, "Jika masalah ini berhubungan denganmu, aku akan membunuhmu tanpa tempat untuk menguburmu." Lina dengan rakus menarik napas panjang, dan akhirnya merasa bahwa dia masih hidup, dan berkata kepada Bimo, "Pasti Inem yang membawa Aisila pergi demi uang, dan dia pasti bergabung dengan seseorang untuk memeras kita. Aku akan menyelidiki apakah itu pemerasan." Bimo berkata dengan dingin. Saat ini, dia tampak seperti binatang buas berdarah dingin yang tidak bisa didekati oleh siapapun. Atur titik di semua jalan yang dapat meninggalkan Bandung. Setiap kendaraan yang keluar harus diperiksa dengan hati-hati. Mereka tidak boleh meninggalkan Bandung bersama Aisila. Bimo menginstruksikan Rehan. Rehan tidak berani ragu, dan segera memerintahkan masalah itu. Entah itu orang-orang dari markas ibu kota, atau bawahan yang tersebar di seluruh Bandung. Pada saat ini, energi Bimo di area Bandung ditampilkan sepenuhnya untuk pertama kalinya, dan pengaruhnya sangat mencengangkan. Bawa dia kembali ke villa di sisi gunung. Tanpa perintahku, dia tidak diizinkan keluar dari villa di sisi gunung, lanjut Bimo. Ya, Rehan memerintahkan dua bawahannya untuk membawa Lina langsung ke dalam mobil. Mata Bimo terbakar amarah, dan dia menatap ke langit. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani melukai setengah dari rambut Aisila, aku ingin seluruh keluargamu dimakamkan bersamamu." Di Jakarta, halaman keluarga Wibowo, Rosa, yang tidak ada hubungannya, merapikan taman di rumah, tanpa pembantu. Rosa melakukan semua pekerjaan rumah sendirian, yang juga memberinya kesempatan untuk menghabiskan waktu. Dia sudah lama tahu tentang kehamilan dan persalinan Kauri, dan dia sangat ingin pergi ke Bandung untuk melihatnya. Bagaimanapun, sebagai nenek dari anak itu, dia juga memiliki tanggung jawab untuk merawat Aisila. Tetapi Ariel tidak ada di sini. Dan sekarang Ariel benar, dia masih memiliki kebencian. Jadi Rosa hanya bisa menahan dorongan ini. Dia berharap suatu hari, Ariel akan memaafkannya dan membawa Aisila kembali ke Jakarta untuk menemuinya. Sambil memangkas bunga dan tanaman, Darius tiba-tiba berkata, "Saya baru saja menerima berita. Sepertinya putri Ariel telah diculik." "Apa?" Rosa menoleh dan menatap Darius dengan mata membara.
cucuku diculik. Berita itu mungkin benar, kata Darius. Rosa menarik napas dalam-dalam, berkata, bukankah Bimo mengirim banyak orang untuk menjaga villa di lereng gunung? Bagaimana bisa diculik? Jelas dia juga dalam keadaan marah. Tapi itu disembunyikan dengan sangat baik. Rosa menggertakkan giginya. Meskipun berita itu membuatnya sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia memiliki gambaran umum tentang orang seperti apa Inem, dan Ariel baik padanya. Jadi dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Anda harus tahu bahwa sejak Ariel meninggalkan Jakarta, dia hampir tidak meminta keluarga Wibowo melakukan apapun untuknya. Pertama kali Ariel meminta bantuannya adalah karena Putri Inem. Terima kasih. Daripada mengatakan bahwa Inem melakukannya, saya pikir itu lebih berkaitan dengan Lina. Rosa berkata dengan suara dingin. Pikiran pertamanya dan Bimo hampir persis sama. Lagi pula Lina telah banyak berpikir untuk berurusan dengan Ariel. Bahkan jika dia membunuh Putri Ariel, itu tidak terjadi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kata Darius. Aku tidak pergi ketika Kauti melahirkan. Karena aku takut Ariel tidak bahagia. Tapi sekarang, hal sebesar itu terjadi. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Lagi pula, itu adalah cucuku. Rosa berkata dengan ringan. Di hari yang sama, sebuah pesawat pribadi dari Bandara Jakarta menuju Bandung. Setelah Lina kembali ke rumah, dia menghibur Kauri yang menangis memilukan. Tapi suasana hati Kauri tidak bisa ditenangkan apapun yang terjadi. Itu adalah darah dagingnya. Kauri menganggap Aisila sebagai hidupnya. Bagi seorang ibu, kehilangan anaknya mungkin adalah mimpi buruk yang paling tidak dapat diterima. Lina dengan munafik mengatakan bahwa Bimo pasti akan mendapatkan Aisila kembali. Tetapi di dalam hatinya, dia berharap pengemudi itu dapat membunuh Aisila dan Inem. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Ariel, jika benih jahat ini bisa mati, itu juga merupakan hal yang membahagiakan bagi Lina. Pukul 9 malam, Kauri masih duduk di ruang tamu dengan linglung. Dia bahkan tidak minum seteguk air untuk hal seperti itu. Sebaliknya, Lina baru saja makan besar dan sedang beristirahat di sofa setelah makan dan minum. Lina sudah sedikit tidak sabar dengan tangisan Kauri. Jadi dia tidak berencana untuk mengendalikan Kauri dan membiarkannya menangis jika dia mau. Pada saat ini, bel pintu berbunyi tiba-tiba, dan Lina tanpa sadar menyeka sudut mulutnya, karena takut meninggalkan noda minyak. Dalam pandangan Lina, orang yang datang pasti Bimo. Dia tidak boleh membiarkan Bimo melihat sisi tak berperasaannya. Tapi ketika pintu terbuka, Lina tanpa sadar mundur beberapa langkah karena ketakutan. Rosa, bagaimana wanita ini bisa datang? Untuk mengatakan bahwa bayangan terbesar dalam kehidupan Lina mungkin disebabkan oleh Rosa. Pikirkan tamparan yang kuat saat itu. Itu masih merupakan jejak yang tak terhapuskan di benak Lina. Sikap acuh tak acuh bawaan Rosa seperti penindasan berat bagi Lina, yang dapat membuatnya merasakan ilusi mati lemas tanpa campur tangan kekuatan eksternal. Kenapa kamu datang ke sini? Wajah Lina langsung menjadi sengsara. Dia sudah melupakan Rosa, tapi dia tidak menyangka wanita ini muncul tiba-tiba. Ketika Kauri melihat Rosa, air mata kering mengalir di matanya lagi. Dia berlutut di tanah dengan lemah, dan berkata, Bu, maafkan aku kehilangan Aisila. Rosa melihat penampilan Kauri yang kurus menyalahkan dirinya sendiri. Rasa sakit di hatinya. Dia sangat jelas tentang suasana hati Kauri saat ini dan rasa sakit yang menyayat hati. Seolah-olah dia telah menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan untuk Ariel hari itu. Dan Ariel berbalik dan pergi tanpa mencicipinya. Sebagai seorang ibu juga, bagaimana mungkin Rosa tidak berempati padanya? Lina, di mana cucuku? Rosa bertanya. Menatap Lina dengan mata dingin. Menghadapi Rosa, Lina membuatnya merasa lebih takut daripada menghadapi Bimo. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, diambil oleh Inem tidak ada hubungannya denganku. Aku nenek Aisila, aku tidak berpikir begitu. Kamu akan menyakitinya. Rosa menamparkan wajah Lina dengan keras, dan melanjutkan, di mana cucuku? Saya benar-benar tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lina menutupi wajahnya dan kata bahkan lebih panik. Bentak, tamparan lain ditampar di wajah Lina.
Dan Rosa terus mengulangi 4 kata yang sama, "Di mana cucuku?" Lina merasakan sakit yang membakar di pipi kiri dan kanannya. Dan Rosa tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. "Mengapa kamu memukulku? Aku adalah neneknya sama sepertimu. Apa hakmu untuk mengkritikku?" Lina tiba-tiba kehilangan kesabaran dan berteriak pada Rosa dengan suara serak. Menghadapi Lina yang akan menjadi gila, ekspresi Rosa masih tenang. Dia mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Lina, menariknya ke bawah dengan erat, lalu mengangkat lututnya, dan menabrak wajah Lina. Bersambung.